kita tergantung pada teknologi, teknologi juga tergantung pada kita. Kampus adalah tempat orang berbantah-bantahan itu. Dan itu sehat bagi demokrasi. Jadi mengapa menghalangi pikiran masuk kampus? Semua presiden Amerika, debat pertama, deklarasi pertama datang ke kampus. Dia ucapkan visi dan misinya, dan Civitas Academica menguji bahasa pikiran dia, termasuk bahasa tubuhnya tuh. Karena mereka tahu bahwa kejujuran mengevaluasi hanya ada pada kampus. Kalau kampus setuju dengan pikirannya dikasih tepuk tangan, kalau nggak setuju dicaci maki. Ini terbalik-balik. Pikiran yang keliru, penuh kebohongan ditepuk tangan karena nggak pernah diuji, tidak pernah diskrutinisasi di kampus. Jadi sekali lagi, fungsi kampus adalah mengucapkan kritik terhadap dalil apapun. Itu poinnya. Nah, kita sekarang seolah-olah disulap untuk menghindari pembicaraan politik di kampus. Itu yang membuat kita dungu. Karena kita hidup dengan petunjuk satu arah. Saya lihat baliho di mana-mana di seluruh Indonesia. Balihonya tinggi-tinggi, besar-besar. Tapi kita nggak mungkin bercakap-cakap dengan baliho. Kita ingin bercakap-cakap dengan caleg, calon presiden di tempat ini, calon legislatif di tempat ini. Karena di situ ujian utamanya. Yang paling penting adalah pikiran kita tinggikan. Kalau bisa pikirannya lebih tinggi dari balihonya tuh. Nah, ini keadaan kita hari ini seperti itu. Akibatnya kita saling intip-mengintip, mencari kesalahan karena takut untuk menjadi diri sendiri. Orang yang takut menjadi diri sendiri akan berupaya untuk mencitrakan dirinya setiap hari. Dan Anda tahu apa artinya pencitraan? Pencitraan artinya mengemas seseorang melampaui standarnya. Artinya dia mesti ada standar dulu. Kalau nggak ada standar, dikemas dengan cara apapun, ya tetap di bawah standar. Nggak ngangkat, kata milenial tuh. Nah, kita sekarang ada di situ. Dalam keadaan menceritakan seseorang terus-menerus, tapi sebetulnya standarnya nggak ada. Karena itu pencitraannya dibikin berulang-ulang dan dengan kemasan yang berbeda-beda. Itu keajaiban politik Indonesia. Nah, kita hendak menghentikan cara semacam itu supaya kita bisa pergi pada harapan milenial. Coba kita lihat sekarang apa yang terjadi di kampus-kampus dunia. Kalau Anda ada di Amerika, di beberapa kampus di Amerika, Anda mendaftar di universitas, Anda akan dijemput oleh rektornya di stasiun kereta, terus si rektor akan bawa Anda ke asrama, kamar Anda sendiri. Sambil dia mengatakan, besok pagi datang ke kantor saya, kata rektor, dan bawa kurikulum yang ingin Anda pelajari di kampus saya. Mahasiswa disuruh tulis kurikulumnya sendiri. Ada mahasiswa yang hanya ingin belajar 4 tahun, 8 semester, dan hanya ingin belajar 3 mata kuliah. Silahkan. Mungkin dia cuma ingin belajar tentang lingkungan hidup, teori mutakhir ilmu hukum, statistik dasar. Jadi dia dibebaskan untuk menulis sendiri kurikulumnya. Karena ada kepercayaan bahwa ilmu yang lain bisa dibaca di YouTube, bisa dipelajari secara online. Karena itu ada proyeksi bahwa Ivy League University di Amerika, sekolah-sekolah bergengsi di Amerika, dalam 15 tahun ke depan separuh akan tutup karena tidak efisien, mahal, orang bisa belajar sendiri itu. Itu mengajarkan kemandirian bagi kita, bagi generasi baru. Orang nggak bicara lagi do you speak English, do you speak French,
Kalau Anda bertemu di seminar internasional, orang bertanya, do you speak environmental ethics? Do you speak e-books? Do you speak gender equality? Itu adalah tata bahasa baru di kita hari ini. Dan itu adalah tantangan generasi milenial ke depan. Anda bayangkan misalnya 10 tahun ke depan, yang hadir di sini separuh adalah robot. Karena hidup kita di era depan pasti akan bergaul dengan jenis makhluk baru. Karena perkembangan ilmu robotics, yang setiap 8 jam ada temuan baru dalam ilmu robotics. Hal yang biasa. Satu waktu saya cerita ulang beberapa hal yang supaya kita punya sensasi tentang kehidupan ke depan. Di Inggris beberapa bulan lalu, Parlemen Inggris mengundang seorang robot untuk ditanya bagaimana pendapat kalangan robot dengan nasib manusia 10 tahun ke depan. Pemerintah Inggris khawatir bahwa 10 tahun ke depan akan ada robot mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Karena pertumbuhan teknologi robotics. Di Jepang beberapa hotel tidak lagi dilayani oleh resepsionis, oleh robot aja. Restoran pakai robot, masuk hotel robot semua. Jadi ada kekhawatiran umat manusia bahwa hidupnya akan diatur oleh robot. Karena itu anggota parlemen bertanya, Mas robot, kira-kira nasib kami 10 tahun ke depan seperti apa? Mereka berpikir robot akan bilang, kalian akan punah 10 tahun ke depan. Karena teknologi berubah setiap 8 jam dengan kecepatan maksimal. Tapi apa kata si robot? Robotnya bilang begini, kami bangsa robot justru khawatir akan punah bila kami tidak memiliki kemampuan membagi keadilan seperti layaknya manusia. Bila kami tidak punya dimensi etis dan estetis seperti manusia. Jadi robot paham bahwa mereka justru akan punah bila tidak mampu memiliki dimensi batiniah manusia. Jadi manusia takut bahwa otaknya akan diambil alih oleh robot karena kemampuan komputasi dari robot. Robot khawatir bahwa kalau mereka tidak punya hati, mereka akan punah gitu. Jadi si robot mengerti bahwa politik adalah distribusi hati. Politik adalah distribusi rasa, bukan kalkulasi statistik. Jadi Anda bayangkan, robot bisa menjawab dengan cerdas. Itu beda robot dengan boneka. Nah, kita bersiap-siap dengan keadaan semacam itu. Sekedar untuk memperlihatkan bahwa tidak ada yang pernah membayangkan bahwa universitas ini akan dikelola secara digital. Artinya hidup kita sebetulnya separuh tergantung pada keadaan teknologis. Kalau saudara-saudara mahasiswa atau emak-emak datang ke seminar hari ini, ke kuliah umum ini tanpa membawa handphone ketinggalan di rumah, maka hidupnya akan cemas sampai makan siang nanti. Karena dia gelisah. Dia nggak bawa alat komputer yang paling mikro, yaitu handphone. Artinya separuh dari hidupnya tertinggal di rumah. Kita sudah hidup separuh robotics. Handphonenya juga begitu. Dia gelisah karena nggak ada jari yang menjet dia selama 2 jam. Handphone juga berpikir, mengapa jari emak-emak itu tidak lagi memenjat saya untuk mengirim pesan tentang harga telur pada grup mama yang lain. Jadi simbiosis itu sudah terjadi. Kita tergantung pada teknologi, teknologi juga tergantung pada kita. Bahkan si handphone itu sudah hafal kebiasaan mak-mak pagi-pagi, yaitu mengirim meme tentang seseorang yang selalu berbohong. Itu terjadi di dalam komunitas WA mak-mak grup. Si handphone itu sudah terbiasa kalau ada yang menjadi udang, diketik udang, keluarnya wajah seseorang. Itu namanya algoritma. Handphone menghafal kebiasaan si pengguna. Dan kita sebetulnya
begitu bangun sudah berada dalam situasi teknologis, situasi digital. Itu keadaan kita hari, apalagi mahasiswa. Kalau mahasiswa ketinggalan handphone, dia gelisah, bukan karena dia nggak bisa lagi akses email tugas dia justru takut kalau pacarnya datang ke tempat kosnya dan kelihatan bahwa ternyata ada WA lain masuk ke handphone si mahasiswa. Jadi saudara-saudara, dunia di depan berubah dengan kecepatan digital. Dan sangat bagus bahwa universitas ini mendahului, mengantisipasi itu. Nah, kemampuan antisipasi ini yang kita perlukan sebetulnya. Jadi antisipasi terhadap ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Antisipasi pada ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Sekarang pemerintah mengantisipasi industri 4.0 10 tahun ke depan. Lalu kalkulasi hari ini apa? Kalau kita ingin bertanding di tingkat global dengan masuk di dalam persaingan 4.0, artinya perlengkapan akal sehat, kecukupan IQ kita harus dari sekarang diperhatikan. Faktanya, setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani 30 juta utang negara. Bayangkan dengan anak-anak yang lahir di Timur Tengah, setiap satu kelahiran anak, negara memberi 200 juta sebagai persiapan digitalisasi pengetahuannya. Negara memberi 200 juta rupiah pada setiap bayi yang lahir, tapi itu di Timur Tengah. Di sini bayi yang lahir dibebani 30 juta. Kan negara terus berutang. Setiap kita berpikir tentang industri 4.0, kita berpikir akan ada persaingan antar anak muda 10 tahun ke depan. Anak muda hari ini, menurut data Bank Dunia, mereka yang berusia 15 sampai 27 tahun adalah penganggur terbesar di Republik ini. Jadi mau kompetisi dengan cara apa? Tapi karena kepanikan pemerintah, dipakai segala macam cara untuk menimbulkan optimisme palsu melalui yang disebut kartu prakerja. Dan itu adalah penipuan luar biasa. Karena dari mana sumber uangnya untuk menggaji guru PAUD aja nggak bisa, 300.000 per hari, per bulan nggak bisa. Tapi demi ambisi diucapkanlah janji palsu. Dan itu yang membahayakan akal sehat kita. Karena kita diguyur dengan harapan palsu. Itu bahaya dari mereka yang tidak mampu melihat dunia dalam satu tarikan nafas visioner itu. Jadi saya memberi kritik itu terus menerus. Kalau dikatakan misalnya nanti mahasiswa akan diberi kemewahan kartu pinter sampai tingkat sarjana, itu juga kalkulasi dari mana? Karena mayoritas universitas kita adalah universitas swasta, bukan universitas negeri. Orang mengatur masa depannya dengan berinvestasi di bidang pendidikan. Jadi yang perlu dibenahi adalah infrastruktur dasar pendidikan kita. Seharusnya anak lulusan SMP, SMA udah bisa berpikir cerdas, sehingga dia cukup tangguh untuk berhadapan dengan persaingan globalisasi ke depan. Tapi seolah-olah tidak cukup dengan SMA ditambah dengan universitas, tapi dengan kualitas kurikulum yang buruk. Gak ada gunanya. Yang perlu diperbaiki adalah kurikulum sekolah dasar menengah. Itu yang harus diperkuat. Agar supaya anak-anak itu menjadi pemikir cerdas setelah lulus SMA. Karena itu anak-anak tidak boleh dibiasakan menghafal-hafal jawaban. Apalagi menghafal-hafal nama ikan itu.